Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Deden Suhendar, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 10 Garut. Dengan fasilitator Bapak Rahmatillah Syam SPD dari SD Negeri 4 Argasari, Kabupaten Tasikmalaya. Dan pengajar praktik Bapak Nasrullah SPD dari SMA Negeri 11 Kabupaten Garut. Ini adalah video demonstrasi kontekstual tentang nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Nilai guru penggerak: berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak: menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Inilah gambaran diri ketika telah menjalani peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun. Implementasi nilai berpihak pada murid. Saya akan mewujudkannya melalui langkah-langkah berikut. Pertama, asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal murid dan untuk mengetahui keberagaman kompetensi awal murid, sehingga mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan berpusat pada murid atau student center, sehingga terlaksana pembelajaran berdiferensiasi. Langkah-langkah ini kemudian melahirkan sebuah ide baru tentang model pembelajaran asik, yang merupakan akronim dari aktif, artinya murid didorong untuk berpartisipasi, menyampaikan gagasan, berpendapat, bertanya, dan sebagainya dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran juga berlangsung seru atau menyenangkan. Murid lebih dituntun untuk belajar, bukan dituntut untuk belajar. Interaktif, artinya mendorong terwujudnya interaksi positif antara murid dengan guru, murid dengan murid, dan murid dengan sumber belajar. Dan terakhir, kreatif. Murid didorong untuk berpikir kritis untuk mewujudkan sebuah produk, sebuah proyek yang bermanfaat, yang bermakna dalam kegiatan pembelajaran. Implementasi nilai reflektif. Seorang guru tentu harus memiliki nilai reflektif. Saya menerjemahkan sebagai kebiasaan belajar dari pengalaman. Seorang guru harus senantiasa belajar dari pengalaman, baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat tempat tinggal. Untuk itu, saya akan mewujudkannya dalam beberapa aktivitas berikut. Pertama, evaluasi. Apa yang dievaluasi? Yakni rencana pembelajaran, proses pembelajaran, dan tentu saja hasil pembelajaran. Aktivitas kedua, introspeksi. Apa yang diintrospeksi dari diri saya? Yaitu situasi dan kondisi yang terjadi padanya, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal. Yang ketiga, diskusi. Untuk apa diskusi? Diskusi dengan siapa? Diskusi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan satuan pendidikan, diskusi dengan sesama rekan guru,
baik satu mata pelajaran ataupun lintas mata pelajaran, atau bahkan diskusi dengan pengawas pembina. Dari diskusi ini, saya mendapatkan kritik, saran, dan koreksi. Aktivitas terakhir untuk belajar dari pengalaman adalah revisi. Apa yang direvisi? Strategi dan aksi supaya terwujud pembelajaran atau pelayanan yang lebih baik terhadap murid. Implementasi nilai mandiri. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus memiliki nilai mandiri yang saya artikan dengan tiada henti menggali potensi melalui aktivitas literasi, membaca berbagai sumber atau referensi, berorganisasi untuk membuka diri, untuk berpartisipasi, mengimplementasikan potensi diri, atau mengikuti diklat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau non-pemerintah. Ketiga aktivitas ini akhirnya akan meningkatkan kompetensi diri untuk berperan aktif dan mengambil tanggung jawab dalam perubahan. Implementasi nilai kolaboratif saya wujudkan dengan menguatkan daya sanding melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Misalnya dengan pimpinan satuan pendidikan yang notabene memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan di satuan pendidikan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kemudian dengan rekan sejawat, baik sesama guru informatika atau lintas mata pelajaran. Kolaborasi melalui organisasi, profesi. Misalnya, saya bergabung dengan PGRI supaya dapat menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, walhasil berpartisipasi aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dan tentu saja kolaborasi dengan orang tua, dengan mengajak bicara orang tua murid bagaimana bersama-sama mendidik putra-putrinya, karena di sekolah waktunya tidak lebih lama dibandingkan murid berada di rumah. Implementasi nilai inovatif. Sebagai guru penggerak, harus mampu melahirkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru untuk melakukan perubahan atau transformasi pendidikan, menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Maka untuk itu, saya merencanakan membuat media pembelajaran digital yang dapat diakses murid melalui handphone atau melalui laptop. Kemudian membangun kelas maya, baik menggunakan Google Classroom misalnya, ada aplikasi kelas maya, atau melalui kelas Canva. Dan yang ketiga, ketika terjadi permasalahan, misalnya tidak semua murid memiliki laptop atau handphone, maka saya bentuk kelompok belajar supaya bisa memanfaatkan perangkat yang ada secara bersama-sama. Demikianlah, kelima nilai tadi harus bisa membuat semua guru tergerak, bergerak, dan menggerakkan supaya terwujud transformasi pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Jangan lupa terus belajar untuk belajar terus.